Jadi perkenalkan, saya Mutiara Febrianti dari kelas B dan saya akan menjelaskan hasil ringkasan dari mata kuliah Curriculum Material and Development. Nah, jadi yang pertama itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah rangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Namun, kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran atau silabus, tetapi mencakup keseluruhan pengalaman belajar murid, baik yang dirancang secara formal maupun yang terjadi secara informal di lingkungan pendidikan. Nah, kemudian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum baru yang ditetapkan secara nasional mulai tahun ajaran 2024-2025 di seluruh jenjang pendidikan. Kurikulum merdeka sendiri ini lahir sebagai respon terhadap zaman yang terus berubah, sama halnya dengan aplikasi-aplikasi sosial media yang terus diperbarui dan dikembangkan. Nah, kurikulum juga harus disesuaikan agar tetap relevan. Nah, dengan kurikulum merdeka, sekolah dan guru diberikan kemerdekaan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Nah, kurikulum merdeka terdiri dari 3 komponen utama. Nah, yang pertama itu intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini adalah pembelajaran inti mengacu pada capaian pembelajaran. Dan yang kedua, ekstrakurikuler. Nah, kegiatan tambahan yang mendukung karakter siswa. Nah, yang ketiga itu P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang menjadi bagian yang paling khas dari kurikulum ini. Nah, P5 adalah proyek lintas mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakter dan kompetensi siswa. Nah, misalnya siswa bisa membuat kampanye lingkungan atau proyek demokrasi di sekolah. Nah, proyek ini tidak diukur dengan nilai angka, tetapi dengan deskripsi kemampuan dan sikap siswa. Nah, tujuan utama dari P5 adalah membentuk siswa yang memiliki, yang pertama, beriman dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, keempat kebinekaan global, dan yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, dalam kurikulum merdeka ada penilaian yang disebut asesmen. Nah, asesmen bukan hanya soal angka, tapi juga gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa. Nah, ada 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen awal. Nah, ini untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Nah, kemudian ada asesmen formatif. Nah, asesmen ini penilaian selama proses belajar. Nah, yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini di akhir pembelajaran. Nah, lalu ada yang disebut fase. Nah, pembelajaran tidak lagi dibatasi per kelas, tetapi dibagi dalam fase seperti fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6, kemudian fase D untuk jenjang SMP kelas 7, 8, 9, dan fase E untuk kelas 10 SMA, dan fase F untuk kelas 11 dan 12.
Nah, kemudian ada dari hasil semua kurikulum Merdeka ini ada namanya modul ajar. Nah, modul ajar sering disebut sebagai RPP Plus karena memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Misalnya, dengan tambahan media pembelajaran dan asesmen yang lebih terperinci, modul ajar dikembangkan berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang dirumuskan dari capaian pembelajaran. Nah, dengan mempertimbangkan karakter siswa, materi, dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, adapun isi dari modul ajar ini, yang pertama itu informasi umum. Informasi umum ini meliputi judul, modul, jenjang pendidikan, fase, kelas, mata pelajaran, deskripsi, modul, dan identitas penulis. Nah, kemudian capaian dan tujuan pembelajaran. Nah, ini berisi target, kompetensi, dan yang ingin dicapai siswa secara siswa serta tujuan pembelajaran yang spesifik. Nah, kemudian ada langkah pembelajaran. Nah, termasuk uraian tahapan kegiatan belajar yang akan dilakukan, termasuk metode dan strategi pembelajaran. Nah, kemudian asesmen, instrumen atau teknik evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang kemudian ada media dan sumber belajar. Nah, ini meliputi daftar alat atau bahan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.